Sore hari ini kita semua Allah kumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berkumpulnya kita pada sore hari ini tidak lain dan tidak bukan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan seluruh rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk membersihkan waktu, karena waktu telah pada pukul 4 lebih. Sekali lagi kami haturkan kepada seluruh jamaah yang masih belum menempati tempat atau yang masih di luar untuk segera menempati tempat yang masih kosong. Langsung saja kepada kajian inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Kusyairi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruhi sayyidina Muhammad bin Isa sayyidina Muhammad bin Ali ba'alawi wa usulihima wa furu'ihima wa jami' sadatina Ali ba'alawi wa dhabil hukmihim alim ajma'in. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'id darajatihim fil jannah wa yarfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wal dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, kita awali dengan membaca doa dulu ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمر يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di sore hari ini Allah taala telah berkenan mengumpulkan kita, telah menakdirkan kita untuk sama-sama
berkumpul di dalam satu tempat yang tujuan utamanya adalah mencari ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini Allah Ta'ala gantikan dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga menjadi penggugur daripada segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, pada pemimpin kami, kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sholawat itu pula senantiasa tercurah limpahkan untuk segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga kepada atba'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hari ini kita berkumpul di dalam rangka memuliakan daripada bulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti beliau mengutip daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Jam'us Shaghir. Apa kata beliau? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahra ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin beberapa pekan lalu kita sama-sama merayakan peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin teman-teman di sini semua kalau ikut kajian-kajian di mana-mana di bulan Rajab biasanya pasti temanya Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengambil poin pentingnya saja. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, sebelum diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Tahun yang begitu sedih melanda kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Dua orang yang sangat beliau cintai, dua orang yang sangat beliau kasihi meninggal dunia. Yang pertama ada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ya, Sayyidatina Khadijatul Kubra yang tak lain tak bukan merupakan istri daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ada paman beliau yang sangat beliau cintai, yang sudah dianggap seperti orang tua beliau sendiri. Siapakah beliau? Adalah Sayyidina Abu Talib. Ya. Nah, ini ketika di tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan yang hatinya gundah, rapuh hati beliau. Nah, ini sifat yang basyariah manusia. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan sama seperti kita, kalau dari basyariahnya mirip, bukan sama. Rasulullah tidur, kita juga tidur. Rasulullah makan, kita juga makan. Rasulullah sedih, kita juga sedih. Semuanya sama dari segi basyariahnya, tapi berbeda. Ya, makannya kita dengan makannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas beda tidurnya Rasulullah dengan tidurnya kita. Ya, kalau kita tidur kadang-kadang gimana? Kadang-kadang pakai wudu, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang baca doa, kadang-kadang enggak. Itu tidurnya model kita. Ya, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidurnya beliau galbuhu fala yanam. Ya, matanya tidur tapi hatinya senantiasa connect kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Jadi kalau segi basyariah Rasulullah sedih, sama Rasulullah juga bisa sedih. Ya, Siti Khadijah adalah istri beliau yang begitu mendukung di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena Rasul ini mempunyai pangkat di sisi Allah Habibullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah Ta'ala berkeinginan menghibur kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj.
Ya, Allah Ta'ala ngajak wisata Rasulullah. Bahasa kitanya wisata. Paling kalau kita wisata kemana? Kalau wisata paling ke Bali, ya, ke Lombok. Kalau wisata religi paling Pamijahan, kemana deh? Luar Batang. Itu wisata religi. Nah, tapi Rasulullah SAW wisatanya nggak tanggung-tanggung. Apa? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua atau sebagian daripada tanda kebesaran Allah Taala. Linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala memperlihatkan sebagian daripada tanda kebesarannya. Sehingga Rasulullah pada saat itu diperjumpakan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak cukup diundang, pulang dibawa oleh-oleh sama Allah Ta'ala. Dikasih door prize kalau bahasa kita ya. Ngaji kajian di Desa Parua, biasanya di ujung kajian suka ada door prize. Nah, begitu pula Rasulullah diundang sama Allah Ta'ala, pulang dikasih door prize, dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hadiah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj? Halo, masih ada nggak di sini? Ya. Apa oleh-olehnya? Sholat. Ya. Berapa waktu sholatnya? 50 waktu. Bukan 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Maka memohon Rasulullah kepada Allah Ta'ala meminta dispensasi sampai endingnya sekarang sholat 5 waktu. Ya, ini adalah hadiah dari Allah Ta'ala. Tapi 5 waktunya sama seperti orang yang mengerjakan 50 waktu. Itulah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah sholat 5 waktu. Oleh sebab itu Rasul mengatakan, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sudah mencoba kafir secara terang-terangan. Na'udzubillah. Ini kalau dijalankan hukum Islam, kita udah ada kepalanya. Ya, banyak zaman sekarang orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Di dalam riwayat hadis lainnya dikatakan, man taraka sholat muta'ammidan kutiba ismuhu ala babi jahannam fulan ibn fulan labudda min dukhulin nar. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka namanya ditulis di dalam salah satu pintu neraka, fulan bin fulan, masuk neraka karena ninggalin sholat. Fulanah binti fulan masuk neraka karena ninggalin sholat. Nah, ini hadiah yang pertama daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, khatam suratul Baqarah, akhir ataupun ujung daripada surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Apa daripada hadiah tersebut? Yaitu keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika mereka berniat untuk melakukan suatu kebaikan, suatu kebajikan yang ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala, baru niat saja, belum sempat dia kerjakan, maka Allah Ta'ala sudah kasih ganjaran. Baru niat, ya Allah pulang dari sini saya mau silaturahim ke rumah si fulan. Baru niat, kita belum berangkat, masih di tempat, udah dapat ganjaran 1 pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apabila sampai niat baik tersebut dia kerjakan, dia aplikasikan di dalam kehidupannya, maka Allah Ta'ala beri ganjaran 10 hingga 700 kali kebaikan, ya. Bahkan hingga beberapa mudha'af, berkali-kali lipat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini spesial, hanya khusus umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat zaman dulu sebelum umat Rasulullah, berbuat baik dapat pahala 1, berbuat jahat dapat dosa. Ya. Kalau sebaliknya, sekarang umat Nabi Muhammad
Dia punya niat dalam hatinya ingin melakukan suatu yang melanggar aturan syariat, ya. Ingin melakukan suatu kemaksiatan. Cuman niat tersebut belum sampai dia kerjakan, maka dicatat nggak amal buruk? Amal buruk. Dicatat nggak apa? Suatu yang buruk di hadapan Allah Taala? Tidak. Ya. Berbeda tadi kalau kita niat baik sudah dicatat belum sama Allah Taala? Sudah. Tapi kalau niat buruk belum sempat dikerjakan, nggak jadi dia kerjakan, ya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Nah, jikalau sampai terjerumus, ya, tanpa sengaja apa yang dia niatkan ternyata terjadi, ya, dia kepleset, jatuh ke lembah hitam atas niat buruknya, maka dicatat cuma satu dosa. Nikmat ya? Nikmat ya kira-kira jadi umat Rasulullah? Hah? Ini pada tarunung sih kan? Cuacanya enak banget ya, aduh enak tidur. Saya dari pagi, ya, di mana? Di Antabaru, dari Antabaru ke Banjaran, dari Banjaran ke sini, dari sini ke Cicadas 2 tempat, ya. Tapi insya Allah dengan kita niat yang baik, insya Allah Allah Taala senantiasa berikan kita kesehatan. Amin. Allahumma amin. Jadi intinya perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah Taala ingin menghibur Nabi dan memberikan hadiah kepada Nabi, karena di saat itu Rasulullah sedang berada di dalam keadaan yang begitu gundah, keadaan yang begitu galau, hati beliau hancur lebur karena ditinggal daripada kekasih hati beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah, dan juga paman beliau Sayyidina Abu Thalib. Jelas kira-kira ya? Nah, setelah Rajab masuk bulan Sya'ban, bulan sholawat. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan diambil dari kata Ramadhan, artinya syiddatul har. Nah, apa syiddatul har? Panas yang begitu terik, panas yang begitu menyengat. Kenapa dikatakan hal tersebut dengan Ramadan? Karena ketika bangsa Arab ingin menamai bulan tersebut pas kebenaran lagi panas terik, ya, maka dinamai Ramadan. Artinya jangan heran ketika kita masuk bulan Ramadan biasanya panas, ya, biasanya panasnya lebih daripada di bulan-bulan lainnya, karena memang Ramadan ini adalah musim panas, artinya seperti itu. Jelas kira-kira ya? Sebagian mengatakan li'annahu yuhriqudz dzunub, karena di bulan Ramadan Allah Taala sedang membakar daripada segala dosa-dosa kita. Allah Taala menghapus daripada segala kesalahan dan kekhilafan kita. Ini Ramadan. Kemudian Ramadan ini ada apa sih? Ada ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbicara masalah puasa, puasa ini memiliki hukum. Ada berapa? Ahkamus shaum atau ahkamus siyam arba'atun. Ada 4. Yang mau catat silahkan catat, yang mau merekam silahkan merekam. Nah, ini hukum ibadah puasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada kalanya puasa itu hukumnya wajib, ya. Yang kedua, ada kala puasa itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, terkadang juga makruh. Yang keempat, terkadang puasa itu hukumnya haram. Taib yang pertama, puasa yang pertama hukumnya wajib. Puasa apa itu? Puasa di bulan Ramadan, ya. Puasa apa lagi? Puasa qadha. Orang yang punya hutang, tahun lalu dia tidak melaksanakan ibadah puasa, maka wajib dia bayar. Apalagi contoh puasa wajib? Bernadar, ya. Ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan berpuasa. Maka karena dia bernadar, puasa tersebut menjadi wajib. Walaupun contohnya, ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit ini, maka saya bernadar kepada Engkau, saya akan puasa Senin Kamis. Setiap sebulan full saya akan puasa Senin dan Kamis. Yang kita tahu Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Tapi karena dia bernadar, kalau sembuh dari sakit, ya Allah, saya akan puasa Senin dan Kamis. Maka buat orang ini yang bernadar, Senin Kamis hukumnya menjadi wajib. Karena nih niat nadar dia. Jelas kira-kira? Nah, ini hukum puasa yang pertama adalah
wajib. Apa itu wajib? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya, namun tidak mendapatkan dosa manakala dia ditinggalkan. Nah ini yang tadi salah satunya adalah contoh puasa qadha. Nah biasanya ibu-ibu ya atau perempuan biasanya suka ada di dalam Ramadan itu ada yang datang bulan. Betul apa betul? Kadang datang bulan. Maka bagaimana ketika sudah selesai datang bulannya, masuk bulan Syawal, ya 1 Syawal nggak boleh puasa. Harus segera dia bayar, ya walaupun memang tidak wajib membayarnya di bulan Syawal, di bulan mana saja boleh. Yang penting sebelum masuk Ramadan di tahun yang akan datang. Paham kira-kira? Ya, jadi segera nih, sekarang bentar lagi sudah lewat nisfu Sya'ban, artinya setengah bulan lagi, kurang dari setengah bulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka buat teman-teman semua yang masih punya utang, himbauan dari kita semua, mudah-mudahan sebelum masuk bulan Ramadan sudah selesai utang piutangnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang repot ketika puasa tahun lalu belum dibayar, ya masuk di Ramadan berikutnya, maka dia punya kewajiban baru. Selain dia membayar puasanya, dia juga diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayar fidyah. Fidyah ini apa? Ya ta'addadu bi ta'addudis sinin. Fidyah ini berbunga setiap kelewatan setahun sekali. Kalau kita tahun lalu nggak puasa 3 hari, maka masuk Ramadan sekarang belum bayar, maka kita wajib mengqadha 3 kali puasa dan 3 fidyah. Jelas kira-kira? Karena tahun lalu yang ketinggalan. Kalau 3 tahun yang lalu kita punya hutang puasa, 3 tahun yang lalu kita punya hutang puasa, belum sempat kita bayar sampai masuk Ramadan sekarang, maka diwajibkan kita apa? Puasa 3 hari dan membayar fidyah 9. Kenapa 9? Karena 1 harinya dikalikan 3 mud beras. Paham kira-kira ya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Begitu pula kalau 10 tahun yang lalu makin berat lagi. Kalau 10 tahun yang lalu 3 hari artinya apa? 3 hari dia wajib puasa dan 30 mud dia wajib membayar fidyah. Ya, oleh sebab itu sebelum masuk ke Ramadan yang akan datang segera dibayar. Yang kedua, ini masih yang wajib tadi ya. Hukum puasa yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sunnah allati yatakarrar bitaqarruris sinin. Ada yang sunnah di setiap tahunnya. Jadi setiap tahun dia sunnah kerjakan. Apa diantaranya? Contoh puasa Ashhurul Hurum, ya setahun sekali. Kemudian shaum nisfu min Sya'ban, puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Atau apalagi contoh sit minas Syawal, atau 6 hari di bulan Syawal. Nah ini sunnahnya apa? Setiap berulangnya tahun. Setiap masuk Syawal sunnah 6 hari puasa. Setiap masuk Syawal ya masuk, maka sunnah puasa 6 Syawal. Jelas kira-kira ya? Nah ini setiap tahun. Ada lagi sunnah allati yatakarrar bitaqarruris syuhur. Ada puasa yang hukumnya sunnah setiap bulan. Seperti apa contohnya? Puasa yang disunnahkan setiap bulan? 3 hari lagi. Ayyamul Biyud, ya puasa di pertengahan tiap bulan. Tapi bulannya di sini bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriyah. Ya setiap bulan masuk ke pertengahan tanggalnya, maka dia wajib sunnah berpuasa. Artinya 13, 14, 15 setiap bulan. Jadi tanggal 13, 14, 15. Itu disebut dengan puasa Ayyamul Biyud. Jelas kira-kira? Apalagi contoh yang sunnah, puasa Ayyamus Sud. Puasa Ayyamus Sud. Apa itu puasa Ayyamus Sud? Yaitu puasa di akhir setiap bulannya. Jadi kalau pertengahan namanya puasa bid, tapi kalau di akhir bulan namanya puasa sud. Jelas kira-kira? Bid ini artinya putih, sud ini artinya hitam. Kenapa pertengahan bulan dikatakan hari yang putih? Karena bulannya purnama.
terang, makanya disebut ayyamul bid karena terang. Paham kira-kira ya? Nah kemudian kenapa disebut ayyamus sud? Gelap karena apa? Karena di penghujung bulan, bulan itu mulai meredup cahayanya, makanya disebut ayyamus sud. Udah mulai poek kurang. Jelas kira-kira? Makanya cahaya Nabi kita Muhammad SAW diperumpamakan oleh para sahabat. Ya, ketika sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkumpul di tengah kegelapan malam, maka datanglah salah seorang sahabat menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian setelah melihat wajah Nabi kita Muhammad, kemudian menengadahkan ke arah bulan purnama. Kemudian kembali lagi pandangannya mengarah kepada Rasulullah SAW. Lantas kembali, sehingga sahabat tersebut mengatakan, memberi berita kepada sahabat-sahabat lainnya. Apa kata beliau? Wallahi inna wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa'u minal qamar fi lailatul badr. Demi Allah, bahwasanya aku memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahayanya lebih terang daripada cahaya bulan purnama di malam ke-15. Jadi syahidnya atau intisarinya adalah hari ke-15 tiap bulan adalah ketika bulan purnama muncul. Paham kira-kira ya? Nah, itu wajah Rasulullah itu terang, lebih terang daripada bulan purnama. Ya, sallu ala Muhammad. Uzkurus salah ala Nabi. Pernah juga Siti Aisyah radhiyallahu anha saat itu sedang menjahit, ya, di tengah gelap malam. Tanpa sengaja jarum yang beliau pakai terjatuh. Maka Siti Aisyah mencoba untuk mencari jarum tersebut. Diraba-raba nggak ketemu, dilihat nggak ketemu. Coba berusaha untuk mencari jarum yang terjatuh, tidak dapat. Maka beberapa saat kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam ruangan tersebut. Maka seiringan masuknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula seakan-akan cahaya masuk ke dalam ruangan tersebut, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha menemukan jarum yang beliau cari. Ini luar biasa sekali, saking terangnya wajah Rasulullah. Maka mendengar hal demikian, Siti Aisyah bergembira, menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perihal yang baru beliau alami, bercerita bahwasanya begini. Maka kata Rasulullah, teramat beruntunglah, sungguh beruntung orang yang bisa melihat wajahku pada saat ini. Sangat bergembiralah, bahagialah orang yang bisa melihat wajahku ini. Akan tetapi, wail man la yarani yaumal qiyamah, kata Nabi Muhammad. Wailun man la yarani yaumal qiyamah. Celakalah, binasalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di akhirat matanya dihijab untuk memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesempatan untuk memandang wajah Rasulullah. Bagaimana masuk surga? Lihat Rasulullah yang memberi syafaat aja tidak. Betul? Maka mendengar hal demikian, Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapakah golongan atau gerangan yang dimaksud oleh engkau? Siapakah orang yang tidak bisa melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Siapa orang yang mendengarkan namaku, dia disebutkan namaku di hadapannya, akan tetapi hatinya tidak bergetar, lisannya enggan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Uzkurus salah ala Nabi. Ini pejuang-pejuang salawat di mana? Jangan malas salawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, salawat boleh nggak? Boleh atuh. Ada yang larang salawat di sini? Ada yang larang salawat? Nggak boleh sholat berarti dia. Karena sholat ini mau tidak mau, senang tidak senang, dia pasti salawat kepada Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau anti salawat? Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ya, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu salawat saja,
maka ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Kalau 10 kebaikan artinya 100 kebaikan. Kalau 100 sholawat artinya 1000 kebaikan, dan seterusnya. Semakin banyak sholawat kita kepada Nabi Muhammad, semakin banyak kebaikan datang kepada kita. Andaikan kita sholawat Nabi Muhammad, dapat faedah nggak? Nggak dapat. Kita ninggalin sholawat Nabi Muhammad, rugi nggak? Nggak rugi. Justru karena kita sholawat, kita menjadi mulia, lisan kita menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena lisan kita digunakan untuk memuji kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kira-kira ya? Ya, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih masuk ke dalam bab puasa tadi ya, kemana-mana. Pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Nah, sunnah ini ada juga allati yatakarrar bi takarruril asabi'. Sunnah yang mana kesunahan ini dianjurkan setiap minggunya. Yaitu sunnah apa? Senin Kamis, ya. Hari Senin dan hari Kamis ini sunnah di setiap minggu. Jelas kira-kira? Jadi contoh yang wajib sudah tahu? Contoh yang sunnah sudah tahu. Nah, sekarang masuk contoh puasa makruh. Ada nggak puasa makruh? Ada puasa makruh. Contoh puasa makruh seperti apa? Ifradu yaumil jum'ah lis-shaum. Yaitu kita mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Sedangkan kita mengetahui hari Jumat itu adalah Idul Muslimin. Hari Jumat adalah hari rayanya orang-orang Islam. Ya, disuruh gembira kita hari Jumat. Yang sumpah hari Jumat harus senang. Ya, kalau di negeri Jazirah Arab ini libur bukan minggu tapi hari Jumat. Kenapa? Ini Idul Muslimin, hari raya kita semua. Kalau saya dulu mondok pesantren, kalau hari-hari lainnya kadang makan Indomie, ya, kadang daging terong, ya, minumnya air ledeng. Dari pondok dulu susah, waktu susah. Tapi kalau hari Jumat spesial. Kadang pada Jumatan dikasih makanannya entong. Ada anak masyad ini tuh. Itu alumni masyad juga tuh. Ada kelas saya tuh pakai kacamata, masya Allah. Ya, ada kelas saya dulu di masyad. Nah, ini kalau hari Jumat ini gimana, spesial ya? Spesial di pondok karena diketahui hari Jumat ini adalah hari rayanya orang Islam. Ya, di rumah minimal nggak setiap hari makannya apa, Indomie. Hari Jumat beda sedikit atau pakai Indomie. Ya, misal karena ini harus semua orang Islam bergembira masuknya hari Jumat. Nah, sekarang dia mengkhususkan di hari raya orang Islam, dia sengaja puasa. Tiap hari Jumat aja dia puasa. Maka hukumnya makruh. Jelas kira-kira? Paham kira-kira? Nah, terkecuali misalkan dia punya rutinitas puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa Nabi Daud, ya. Sehari puasa, sehari enggak.